melayani di hadirat Tuhan sebagai suatu persembahan berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka seluruh isi hatimu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman kami baca, kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami mengerti di dalam setiap pengalaman hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu pun boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat sidang jemaat juga bagi hamba-Mu sekaliannya. Terima kasih Tuhan yang belum datang di waktu kesempatan kemenangan, tetapi kami tahu saat kami mendengarkan firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami dengan kami beribadah ya Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan, mendengar setiap firman yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapi firman, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami peralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya duduk. Sore hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada kembali dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran dan perasaan kita untuk kita boleh mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Sebelumnya kepada Ibu Gembala, juga kepada sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan tempat ini saya bersama dengan istri mengucapkan selamat sore. Selamat kita mendengarkan Tuhan, selamat kita menikmati firman Tuhan. Tetap berdoa untuk pemeliharaan rumah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kasih dan kemurahan Tuhan boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Jangan lupa berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan memberikan kita kesempatan, kebebasan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, patuhi setiap aturan Tuhan yang sudah diperintahkan kepada pemerintah kita untuk kita kerjakan. Jangan lupa memakai masker, jangan berjabat tangan lebih dahulu, jauhi kerumunan yang tidak jelas kesehatannya. Jangan lupa mencuci tangan, ya, jauhi kerumunan, dan jangan melakukan kegiatan yang kurang perlu, bahkan yang tidak perlu. Kita mohon kemurahan Tuhan. Ini memang tidak nyala ya, memang tidak nyala. Oh tidak, ya. Jadi kita mohon kemurahan Tuhan. Hari ini merupakan ibadah Bible Study pada tahun ini, sebab besok Rabu depan merupakan ibadah penyembahan sebagai ganti dari tanggal 24, karena itu 24 merupakan latihan. Jadi kita kemudian bawa ya penyembahan tanggal 22, Bible Study kita taruh pada tanggal 25. Karena tanggal 25 itu merupakan ibadah Natal intern kita, untuk kita bisa memperingati hari Natal ya. Jadi minggu depan bagi yang main puji-pujian, jangan lupa hari Rabu merupakan ibadah penyembahan ya. Jadi ini kita perlu persiapkan baik-baik, jaga kesehatan, jangan sampai kemudian kita terlalu capek sehingga kita semua kurang sehat ya. Jadi ini banyak hari-hari ini
kita butuhkan tenaga, ya, kalau perlu minum vitamin, ya, kalau perlu membeli makanan minuman yang sehat buat kita untuk kita menunjang, ya, pelayanan kita di hadapan Tuhan, ya. Ini perlu buat kita semuanya. Mohon kemurahan Tuhan. Jadi hari ini merupakan ibadah Bible Study terakhir, ya. Minggu lalu penerangan tentang Musa dan Harun, ya, yang tidak sefrekuensi dengan Tuhan ketika harus meminta atau mengatakan kepada bangsa Israel dengan mengatakan kepada gunung batu supaya mengeluarkan air, tetapi ya Musa dan Harun melanggar, ya, kekudusan Allah, tidak percaya kepada Tuhan dan melanggar kekudusan Allah, sehingga pada akhirnya ya Harun dan Musa harus menanggung resiko bahwa mereka tidak diizinkan untuk masuk ke negeri perjanjian. Ya, ini merupakan satu konsekuensi kalau dilihat memang ya tidak seimbang, ya. 40 tahun perjalanan bangsa Israel, ya, Musa dan Harun, ya, mereka setia kepada Tuhan. Tetapi menjelang masuk ke dataran Moab, sudah mendekati Moab, ya, sudah mau mendekati Sungai Yordan, tepi Sungai Yordan, hampir memasuki negeri perjanjian, akhir-akhir tahun dari 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, tetapi mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan yang mungkin bagi manusia tidak fatal, tetapi penilaian Tuhan mereka melakukan kesalahan yang fatal. Ya, kita sudah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun, ya, dosa itu, ketidaktaatan, ketidaksungguh-sungguhan, segala sesuatu itu mengandung suatu risiko, mengandung suatu konsekuensi, sehingga jangan sampai kemudian Tuhan tersinggung dengan apa yang kemudian dikerjakan, ya, dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjelang Tuhan datang kedua kali, yang tidak lama lagi Tuhan datang, lalu kemudian kita seperti Rasul Paulus mengatakan, kamu sudah mulai dengan roh, tapi apakah sekarang kamu harus mengakhiri dengan daging? Nah, itu rasanya ya mesakne, ya, Musa dan Harun itu mesakne, kasihan sekali, ya, menjelang masuk ke negeri perjanjian. Tapi memang itu suatu pelajaran buat kehidupan kita, pelajaran yang indah. Mereka menjadi tonggak pelajaran buat kita supaya jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Justru kita memperbaiki kehidupan kita. Minggu lalu saya sampaikan kan bahwa setiap orang pernah berbuat dosa, tetapi jangan sekali-kali hidup di dalam dosa. Ya, semua orang pernah berbuat dosa, itu memang Alkitab mengatakan seperti itu, tetapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Jangan. Jadi kita perlu kekuatan, ya, perlu memotivasi diri untuk kita bisa keluar dari keterpurukan, dari ikatan-ikatan dosa. Ya, kita mohon kemurahan Tuhan. Dunia berusaha menarik kita, tapi kita perlu kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita dalam pelajarannya, jangan sampai kita seperti Musa dan Harun, ya. Tapi kita mohon kemurahan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan melihat proses keubahan demi keubahan di dalam kehidupan kita, sampai pada keubahan yang terakhir, benar-benar hidup itu akan diubah tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Sonder fleck and sonder rempel, ya, tanpa cacat dan celah, tanpa noda di hadapan Tuhan. Ya, mohon kemurahan Tuhan. Kita akan hari ini bicara setiap ibadah terakhir pada setiap tahun selalu kita rangkum firman Tuhan dari awal sampai akhir. Nanti kita akan tahu bagaimana perjalanan firman dari mulai bulan Januari. Kita akan melihat kembali, membaca hanya dua dalam satu bulan, dalam dua fasal, ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ya, supaya kita ingat, oh dulu aku Januari seperti ini, oh dulu Februari aku, oh firmannya ini, oh karena ini, oh sebabnya ini. Jadi kita bisa mengulang memori itu sehingga betul-betul kita bisa sadar akan hidup ini untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan baca lebih dahulu dari Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga.
Kitab Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, meskipun ayat ini sebenarnya belum selesai, ya, karena memang pada waktu diberikan oleh Tuhan, ya memang ada beberapa titik, beberapa poin yang Tuhan ingin kemudian ini disampaikan, tapi memang ya sejauh mana Tuhan percayakan itu buat kita semua, ya. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 9. Mazmur pasal 3 ayat 9. Begini firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Jadi dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, ya, Selah. Jadi saya juga kemudian sudah dapatkan poin tentang Selah ini. Ya, memang kalau nada Selah itu seperti kemudian nada di antara nada seperti intro, seperti interlude, seperti intermezzo, seperti itu. Ya, itu nada-nada antara seperti selah untuk mengambil nafas. Nah, itu pelajaran yang bagus sebenarnya. Sejak awal sudah kemudian Tuhan izinkan untuk bisa sebenarnya kita sampaikan, tetapi memang Tuhan mungkin belum izinkan, ya. Jadi makanya kita tahun lalu pada Natal tahun lalu kita baca ini sampai kata Selah, karena memang Selah ini ada pelajarannya, karena memang belum, ya, karena ternyata belum bisa disampaikan pada tahun ini. Tahun akan datang, kalau Tuhan belum datang, kalau ada kesempatan Tuhan percayakan nanti kita akan dengarkan. Jadi berdasarkan tahun ini dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita masih membahas bagian dalam firman ini. Dari Tuhan datang pertolongan, belum kita membahas berkat-Mu atas umat-Mu, belum kita membahas Selah, belum. Ya, jadi tahun ini kita masih membahas satu saja dari kata itu, dari Tuhan datang pertolongan. Ya, sebenarnya bisa semuanya, tapi karena memang firman-Nya Tuhan izinkan seperti itu. Ya, sehingga tahun ini kita tetapkan, kita duga karena kita pandemi ini kita menghadapi dalam waktu 2 tahun ini, tahun 2019 tahun penyertaan Tuhan, ya, kemudian tahun 2020 ya, tahun penyertaan Tuhan, kemudian tahun 2001 ini penyertaan Tuhan, tahun 2001 ini berdasarkan ayat ini merupakan tahun pertolongan Tuhan, sehingga kita jadikan satu supaya kemudian dalam masa pandemi ini, ya, kita bisa mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan ajaib dan sempurna. Kalau yang lalu penyertaan Tuhan itu sempurna, ya, kalau tahun ini kita pertolongan itu ajaib, tapi kita gabungkan dua tema itu menjadi satu supaya menjadi Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga, menyertai dan menolong ajaib dan sempurna buat kita semua. Nah, itu ya, sehingga tahun ini menjadi tahun penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan ajaib dan sempurna buat kita berdasarkan Mazmur pasal 3 ayat 9 ini. Sekali lagi, ini belum semua, ini masih pada bagian yang pertama. Bagian pertama ini saja sebenarnya belum selesai. Ya, tapi kita bersyukur limpah firman buat kita, ya. Jadi itulah bulan Januari 2021, ya, diawali dengan Mazmur pasal 3 ayat 9. Kita membaca Mazmur pasal 3 ayat 9. Kemudian, ya, sudah siap ya, ya, jadi Mazmur 3 ayat 9. Penyertaan dan pertolongan Tuhan ajaib dan sempurna buat kita. Nah, itu dijadikan tema tahun ini, ya. Mungkin bisa diganti, enggak apa-apa. Kemudian gambaran apa-apa. Bisa kan? Bisa kan tidak? Ya kan. Coba diganti lebih dahulu. Nah, gitu aja. Kemudian ya kita akan baca, ya. Biasanya tiap tahun baca ayat saja sudah lama, ya. Jadi kita tidak baca semuanya. Kemudian yang kedua, dalam bulan Januari kita juga membahas mengenai Ibrani 13 ayat 8.
Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, kalau kemudian pertolongannya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gitu ya. Kalau kita panjangkan kan gitu. Ibrani pasal 13:8 tuh. Jadi mengapa kita pertolongan Tuhan tuh ajaib. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena memang pada awal-awal tahun kita mengatakan selain Tuhan tidak ada yang bisa membuat keajaiban. Tuhan itu bukan pesulap. Pesulap itu hanya kecepatan tangan. Kalau sampai kemudian kita sudah awal tahun itu saya sampaikan ya. Kalau kemudian nanti orang mengadakan seperti sebuah keajaiban, tidak bisa. Keajaiban itu milik Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang bisa membuat keajaiban. Ya, jadi kita harus tahu, tidak ada selain Tuhan yang bisa membuat keajaiban itu tidak. Hanya Tuhan saja. Ajaib itu apa? Dari yang tidak ada jadi ada. Dari yang mustahil jadi tidak mustahil. Sudah kita sampaikan ya, dari yang tidak mungkin jadi pasti. Itu namanya ajaib. Kalau sulap itu hanya permainan tangan, hanya bagaimana trik-trik saja. Tapi kalau sulap itu sudah sampai kemudian hal-hal yang mempertaruhkan nyawa, itu iblis itu. Itu bisa bermain-main dengan iblis. Itu bisa kemudian mengadakan perjanjian dengan iblis. Jadi memang ini harus menjadi perhatian buat kita. Jadi yang ajaib itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya kita mengandalkan Tuhan yang ajaib. Dan keajaiban Tuhan itu sama seperti pribadi Tuhan, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga kita percaya tahun ini merupakan tahun penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan ajaib dan sempurna. Januari sampai Desember tidak berubah sampai selama-lamanya gitu. Tidak berubah, asalkan sudah kita sampaikan, asalkan kita ikuti firman. Itu sudah kita sampaikan ya. Kemudian Matius pasal 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Ini berarti 3 ayat ya untuk Januari ini dengan temanya tadi. Kelemahan itu penyakit. Kelemahan itu penyakit yang melemahkan. Yang melemahkan imunitas rohani kita. Itu ya. Kelemahan itu penyakit yang melemahkan imunitas rohani kita. Karena kita tahu Januari itu penyakit itu seperti itu ya. Seperti terasa genting-gentingnya. Tapi kita bersyukur ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita berjuang, ibadah tetap diadakan. Meskipun kita banyak bergumul ya, kita sama-sama banyak bergumul. Ada yang lewat, kita bilang darah Yesus, gitu ya. Ada yang lewat darah Yesus, kelihatan lap darah Yesus, gitu ya. Jadi kita tidak bicara kemudian, ya, saya seperti Bapak kemudian mengatakan jangan berdoa salah. Ketika lewat kemudian butakan mata mereka Tuhan, jangan. Tidak boleh, Bapak marah kalau sudah seperti itu. Sebab kita pernah dengar kata-kata itu. Ya, kita tidak boleh berdoa seperti itu. Kalau ada yang lewat cuma kita darah Yesus gitu aja. Supaya paling tidak kepada mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hati yang mengasihi Tuhan. Tapi memang jangan sampai karena penyakit itu melemahkan. Sebab lemah ibadah itu justru merusak imunitas kita. Itu di awal tahun kita sampaikan itu. Ibadah, lemah pelayanan itu justru merusak imunitas. Sistem kekebalan tubuh kita tuh bisa rusak karena lemah ibadah. Saya sudah katakan sebenarnya tubuh ini harus cukup gizi.
Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang ada namanya gizi seimbang. Saya sudah katakan gizi seimbang itu bagaimana kita menyeimbangkan. Kita bukan ahli gizi. Bayam kalau dipanaskan lebih dari 12 jam racun. Lele katanya kemudian mengandung ribuan sel kanker. Kan gitu kan? Lah kita ini melendrang berapa hari? Apakah itu mengandung gizi? Ya tinggal Tuhan saja yang mendatangkan gizi. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Harus ada ikan laut, sumber protein. Harus ada minuman susu. Atau ada daging. Nah kalau itu setiap hari, ya tidak apa-apa kalau kita diberkati Tuhan, ya puji Tuhan tiap hari kita bisa seperti itu. Tapi kan akhirnya kita nimbang. Oh ini gizi seimbang, ini antara protein, antara kalori, antara hati. Orang makan-makan. Minta maaf, bagus ya. Saya katakan memang menurut kesehatan seperti itu, gizi seimbang itu. Dihitung, wah ini mengandung vitamin apa, ini harus seimbang ini. Nah gitu. Lah kita enggak, wis pokoknya enak ya dimakan. Lah gitu. Siapa yang menjaga imunitas kita? Ya Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat pelayanan. Kalau sudah lemah ibadah, lemah pelayanan, nah sudah imunitasnya rusak. Itu Januari sudah kita sampaikan itu. Ya, masuk kemudian Februari. Februari ini bulan perjuangan. Ya, bulan perjuangan. Hampir kita semua ya mengalami perjuangan bulan Februari ini, ya. Februari sudah ya, itu paling tidak sudah ditulis. Nanti kan dikirimkan PDF-nya. Coba bulan Februari, ya. Roma pasal 12 ayat 2. Saya masih ingat itu, ya. Mas David bilang, "Om dia ini ngomong karo sapa lho? Wong renek wonge." Saya masih ingat itu. Yang gitar Hania sama Dea itu main keyboard. Saya masih ingat itu. Ya Roma 12 ayat 2. Kalau mau diperlakukan beda dalam kurung khusus. Kalau mau diperlakukan beda dalam kurung khusus oleh Tuhan, ya harus hidup berbeda dari dunia ini. Ya harus hidup berbeda dari dunia ini. Nah itu, Februari kita mengalami perjuangan. Betul-betul itu bulan yang mencekam buat kita. Ya kan? Tapi Tuhan bisa adakan perbedaan buat kita mempelai perempuan Tuhan. Asalkan kita tidak hidup seperti dunia. Tidak modo rupa, tidak menjadi duplikat dunia ini. Itu Roma pasal 12 ayat 2. Kalau mau diperlakukan beda, ya harus beda. Hidup kita harus beda dengan dunia ini. Kalau hidup sama dengan dunia, pasti Tuhan perlakukan sama dengan dunia. Nah hidupmu sama. Tapi kalau kita bisa hidup berbeda bukan artinya aneh atau nyeleneh, bukan. Tapi ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Maka kita pun juga akan ada perlakuan khusus, ada perlakuan spesial dari Tuhan. Memang waktu itu kita perlu ya satu kemurahan Tuhan. Tapi kita yakin melalui firman, mempelai perempuan Tuhan pasti menang gitu ya. Kita betul-betul alami satu pergumulan bulan Februari ini. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ayat 36 sampai 40. 36 sampai 40. Elia dibedakan. Elia dibedakan. Elia dibedakan dari 450 Nabi Baal. Dari 450 dari ya 450 Nabi Baal. Karena Elia mempertahankan hidup. Karena Elia mempertahankan hidup sesuai firman. Sehingga doanya dijawab.
Februari. Kita banyak berdoa ya bulan itu. Banyak berdoa. Kita betul-betul butuh Tuhan hadir, benar-benar lebih butuh Tuhan hadir. Ini jangan disamakan bahwa nanti kalau Tuhan hadir datang ke dunia kiamat. Nah, itu nanti suatu saat diterangkan ya. Jadi jangan kemudian kita Tuhan hadirlah dalam ibadah kami. Sehingga kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan datang ya kiamat dunia ini. Waduh wes. Harus paham dengan Alkitab. Kalau sudah paham dengan Alkitab, pahami juga sejarah dunia. Nanti kalau dua itu disambung, maka Alkitabnya akan benar. Nanti suatu saat ya. Jadi kita tidak perlu perkataan-perkataan sesat seperti itu. Nanti kalau Tuhan hadir, kan jadi kiamat. Tidak usah peduli kata-kata seperti itu. Ya, tidak usah dipedulikan. Itu kata-kata orang yang mungkin masih dangkal lah tentang firman. Tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi memang kita Februari itu butuh Tuhan betul-betul. Sehingga kita mau hidup seperti Elia. Ya, pada waktu itu kita sampaikan Elia juga pernah ya melarikan diri ketika kemudian dikejar oleh Isabel. Ya, dalam pelajarannya bukan Isabel sendiri yang ngejar, bukan, kita tahu itu. Ya, tapi dikejar oleh orang-orang Isabel. Cari untuk dibunuh. Karena perlakuannya Elia kepada Nabi Baal. Ya, tetapi pada akhirnya bagaimana Elia pada akhirnya bisa lepas. Elia menurut firman pada awal-awal ini kesusahan, dia harus diminta Tuhan pergi ke Sungai Kerit, dengar-dengaran. Pergi ke Gunung Allah, dia pergi. Masih mau ditanya di sana, ngapain kamu di sini? Nah, tapi Elia tetap percaya. Jadi jangan pernah kehilangan hidup rohani ya dalam keadaan apapun, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu bulan Februari, ya, bulan Februari. Bulan Maret. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Dua nama tidak ada dalam pemeteraian. Kalau penerangannya, lihat kembali catatan saudara. Ini hanya ringkasan saja ya, untuk kita mengingatkan kembali betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Dua nama tidak ada dalam pemeteraian, Efraim dan Dan. Efraim dan Dan. Waktu bulan Maret kita bicara mengenai dua nama ini. Meskipun untuk Dan tidak begitu panjang Tuhan berikan. Tapi yang banyak kita bahas tentang Efraim ini. Padahal kalau kita melihat Efraim jumlahnya lebih besar daripada Manase. Karena dia memang mendapat berkat dari Yakub ya, lebih besar. Akan diberkati lebih banyak. Ya, tetapi ada beberapa poin-poin mengapa sampai Efraim tidak termeterai pada akhirnya. Ya, di situ dituliskan semua banyak hal sehingga pada akhirnya Efraim tidak layak untuk masuk dalam pemeteraian. Kita jangan ya, jangan. Kita diberkati, biarlah kita tidak melupakan siapa pemberi berkat buat kita. Ya, dalam setiap berkat kita ingat ada Tuhan di dalamnya. Sehingga jangan sampai berkat itu habis hanya untuk dunia. Jangan sampai kemudian bersifat seperti Efraim. Padahal kalau dikatakan Efraim itu artinya berbuah-buah. Tapi pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Buahnya tidak bisa dinikmati. Itu ya, jadi kita harus belajar itu. Jadi pada bulan Maret jangan sampai kita sudah lepas. Kita masuk bulan Maret, kita lepas dari Februari. Doa kita dijawab. Kita semua dapatkan keajaiban.
dari bulan Februari itu yang Tuhan percayakan dari firman buat kita. Tapi jangan sampai kita berbangga-bangga. Pada itu sampaikan jangan berbangga-bangga karena kita sudah lepas sehingga kemudian kita sembarangan, tidak. Tapi kita mau belajar untuk tetap termeterai. Ya, tetap hidup dalam pemeteraian. Jangan sampai lepas dari firman. Ya. Salah satu kesalahan dari Efraim itu ada di dalam Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 3. Diberkati untuk berhala. Diberkati tetapi untuk berhala. Maafkan di sini kurang ya. Diberkati tetapi untuk berhala. Bukan diberkati untuk berhala. Ya, maafkan. Diberkati tetapi untuk berhala. Ini salah satu kesalahan dari Efraim. Dia diberkati tapi pada akhirnya berkatnya hanya untuk membuat berhala. Ya, selain banyak menyerang Yerusalem, ada banyak. Ya, pada akhirnya kemudian sampai Efraim seperti roti yang tidak dibalik. Banyak ya, itu kalau sudah melihat kembali, sudah boleh lihat pada catatan bulan Maret, di situ ada semua. Bagaimana Efraim itu ya tercatat sebagai orang-orang yang pada akhirnya tidak masuk dalam pemeteraian. Jadi sayang, hidup kita tuh sayang. Jangan sampai ya kita sudah berjuang begitu rupa, pada akhirnya lepas dari pemeteraian. Jangan ya, kita mohon kurang. Itu bulan Maret, jadi jangan sampai lupa. Itu bulan Maret diberkati, tapi jangan untuk berhala kalau kita ya, tetapi untuk berhala. Ya, mohon kemurahan Tuhan. Kemudian kita masuk bulan April. Bulan April. Ayub pasal 6 ayat yang ke-6. Ayub pasal 6 ayat yang ke-6. Hari ini merupakan Bible Study terakhir Pak Sugianto sama Mbak Fenty. Biasanya kalau kita terakhir tuh kita meringkas firman 1 tahun. Makanya ini hari ini diperiksa kembali supaya aku dulu April begini, Maret begini, ya Juni begini. Saya ingat lagi. Ini mengingatkan kembali. Ya, bulan April. Ayub pasal 6 ayat 6, yang tawar tak dapat dinikmati. Yang tawar tak dapat dinikmati. Yang tawar. Bukan yang guyu, kalau kan tawa itu, yang tawar tak dapat dinikmati. Nah, sudah mulai, karena kemudian kita bicara tentang Efraim, dia diberkati, tapi ada beberapa dia berbuah-buah, tapi ada beberapa yang salah di hadapan Tuhan. Sampai kemudian Hosea itu sampai mengatakan jelas, ini bahasanya kitab Hosea ya. Bahasanya Nabi Hosea mengatakan Efraim itu seperti merpati tolol. Wah, sampai seperti itu loh. Kita belum bahas itu sampai dalam ya. Belum, kita ternyata ngarahnya ke tawar ini pada akhirnya. Ternyata kita sudah mulai bulan April ini sudah mulai masuk kata tawar. Yang tawar tak dapat dinikmati. Hidup yang tidak ada rasanya bagi Tuhan. Jawab waktu itu kita bicara mengenai bahwa Efraim itu seperti roti bantat yang tidak dibalik. Sehingga matangnya hanya setengah, bukan setengah matang, tapi matangnya hanya setengah, yang bagian bawah matang, yang di atasnya tidak matang belas. Jadi bukan setengah matang, itu beda arti. Ini matangnya cuma setengah. Sehingga dianggap Tuhan sebagai kehidupan yang suam, kehidupan yang tidak bisa dinikmati. Sama seperti tawar, tak dapat dinikmati. Itu ya. Nah, masuk kemudian Yehezkiel pasal 43 ayat 24. Yehezkiel pasal 43 ayat 24. Setiap korban di mezbah korban bakaran harus ditaburi garam. Ya, kita bicara garam itu berarti bulan Maret, bulan April. Bayangkan
Saya sampai kemudian, wah pengajaran ini hebat ya, Tuhan berikan kita firman. Mulai bulan April sampai Desember belum selesai. Jadi saya ketika membaca kembali, waduh Tuhan tuh hebat memang. Berikan firman yang banyak buat kita. Bicara garam saja, dari mulai bulan April sampai Desember, itu enggak tamat-tamat. Padahal cuma bicara uyah, bicara garam, itu bulan April sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi setiap korban di mezbah korban bakar harus ditaburi garam. Jadi hidup itu ketika dipersembahkan kepada Tuhan harus ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya, hari-hari biasa saja, tidak ada yang beda, ya tidak bisa dibedakan sama Tuhan. Jadi tadi bulan Februari tadi, kalau mau berbeda, kalau mau dibedakan Tuhan, ya hidupnya berbeda. Kalau tidak hidup berbeda, ya tidak bisa dibedakan oleh Tuhan. Sama dengan dunia, ya disamakan dengan dunia. Perlakuannya seperti itu. Kalau kita berlaku beda, ya kita akan dibedakan sama Tuhan. Jadi sudah mulai masuk bulan April, setiap korban di mezbah korban bakaran itu harus taburi dengan garam. Ya, di dalam bulan-bulan itu kita juga mendapatkan, saya diingatkan itu bahwa pada bulan-bulan April itu kita membahas orang yang melayani mezbah dapat makan dari mezbah. Memang kalau kita bicara mezbah di tabernakel, ya memang itu bicara tentang imam. Itu bicara memang ayat itu bicara tentang hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan memang, bicara tentang hamba Tuhan. Dari mezbah, melayani mezbah dapat makan dari mezbah. Jadi tidak golek ceperan di luar, ya mezbahnya ya mezbah dalam rumah Tuhan ini. Tidak perlu kemudian cari-cari tambahan, tidak ada, ya mezbahnya ya ini. Yang dipersembahkan adalah ya kita semua, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dalam arti disembelih oleh pendeta, itu bukan. Gitu ya. Jadi pada bulan April ini kita harus membahas bagaimana mezbah itu bukan hanya bicara tentang kami, tidak. Tapi juga bicara tentang penghidupan kita. Dari mana kita dapat makan, dari mana kita dapat penghidupan. Selain rumah Tuhan, yang terutama mezbah kita adalah rumah Tuhan. Tapi pekerjaan kita itu juga mezbah. Sekolah kita juga mezbah. Dari situlah kita akan dapatkan sesuatu untuk hidup. Tapi ingat, di sekolahan harus ada garamnya. Di tempat kerja harus ada garamnya. Harus ada rasanya. Itu udah bulan April sudah kita bahas itu. Masuk bulan April itu. Ya, itu April. Kemudian Mei. Dalam bulan Mei. 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2. Itu kalau di situ berarti Om Dan harus begini itu. Ya kan? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Tanpa garam, air Yeriko tidak berguna. Tanpa garam, air di Yeriko tidak berguna. Dalam 2 Raja-Raja itu dituliskan, Yeriko airnya diminum tapi mendatangkan penyakit. Bahkan bisa kemudian mengakibatkan keguguran. Ya kan, sudah kita bahas kan, keguguran. Padahal mempelai perempuan itu mengandung harus sampai melahirkan. Kan gitu. Sehingga Yeriko adalah gambaran dunia. Meskipun dunia itu seperti Yeriko yang artinya lembah bunga, yang artinya harum, tapi harumnya dunia ini seperti bunga rumput yang sebentar kelihatan tapi besok kemudian sudah kering. Itu kemegahan dunia, itu semarak dunia yang hari ini kelihatan wah, tapi hari kemudian sudah tidak ada lagi. Semaraknya seperti bunga rumput, hanya sementara. Makanya sampaikan dalam bulan Mei itu, ketika kemudian
Mereka melaporkan kepada Nabi Elisa. Elisa kemudian membawa garam untuk ditaburkan. Sehingga Alkitab mengatakan dengan itulah maka Elisa dengan firman Elisa menyehatkan air Yeriko itu sehingga tidak ada lagi yang keguguran. Berarti akhirnya mereka hamil sampai lahir. Berarti sampai menjadi mempelai perempuan Tuhan. Itu bulan Mei. Hidup itu harus ada garam. Sebab kalau tidak ada garam, Yeriko dunia ini mengakibatkan keguguran. Menggagalkan hidup jadi mempelai perempuan Tuhan. Kita enggak mau. Ya, ingat dunia ini adalah lembah bunga. Mau Natal seperti ini, lembah bunga dunia itu. Akeh diskon di mana-mana. Hati-hati. Ya, semaraknya itu hanya sementara. Boleh kalau semua sudah beres, boleh. Gitu ya. Itu bulan Mei. Kemudian Ulangan 28. Ulangan 28. Ayat 1 dan 2. 6 15 19. Mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia adalah berkat. Adalah berkat. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman, ya, sesuai dengan firman, maka kita bisa kemudian mengerti bahwa berkat-berkat Tuhan itu bisa kita dapatkan dari firman itu. Mendengar baik-baik, melakukan dengan setia. Setia, sudah kita sampaikan, setia itu tidak terputus. Kalau Bapak Gembala sampaikan, seperti mata rantai. Itu kalau Bapak Gembala sampaikan, seperti mata rantai. Tidak terputus. Nah itu, ya, jadi bulan Mei itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia adalah berkat. Sebab bulan Mei itu sudah mulai, kita sudah masuk ke pergumulan-pergumulan. Ya, kemarin kaum muda sudah rapat, nah ini tahun depan ini, Januari ini, Februari ini, Maret ini, April ini, Mei, Juni ini. Nah itu. Tahun ini juga seperti itu, Mei itu sudah masuk mulai pergumulan, sudah mulai tagihan di mana-mana. Sudah mulai masuk. Tapi kita percaya kalau kita bisa mendengar baik-baik, kita bisa melakukan firman dengan baik-baik, dengan setia, maka berkat itu pasti ada. Itu Mei disampaikan kepada kita. Ya, bulan Juni 2021 itu. Bulan Juni. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Suami, istri, dan anak dipersembahkan kepada Tuhan dalam kurung misbah korban bakaran. Dalam kurung misbah korban bakaran. Jadi hari kita sampaikan, ya pada bulan lalu kan, pada bulan April ya, setiap korban di misbah korban bakaran harus taburi garam, itu bulan April. Baru bulan Juni kemudian juga diterangkan kembali, ya suami yang mengasihi istri, ya kan, istri yang tunduk takluk kepada suami, anak-anak yang menghormati orang tua. Memang seperti kehidupan yang ditaruh di misbah korban bakaran. Memang panas. Memang panas. Pastilah namanya sebuah pernikahan, kita sampaikan pada bulan Juni itu ya. Pastilah sebuah pernikahan adalah mungkin Tuhan izinkan riak-riak. Tidak sampai gelombang ya, hanya riak-riak saja Tuhan izinkan. Jangan sampai menjadi gelombang, jangan riak-riak kecil saja. Ya, pastilah suami itu, waduh istriku ngene. Pasti istri, waduh suamiku ngene. Anak pasti, waduh orang tua kok begini. Tapi untuk bisa kemudian dipersembahkan, maka harus ditaburi garam.
memang panas, memang tidak nyaman ketika secara manusia kita mengasihi seseorang yang tidak mengasihi kita. Kita mengasihi seseorang yang tidak menyenangkan hati kita. Memang itu sesuatu yang panas, sesuatu yang tidak nyaman. Meskipun kita tidak bertengkar semua, saya pun juga tidak bertengkar pada waktu itu. Tapi ini penyampaian firman buat kita. Karena apa? Bulan Juni itu kemungkinan, ya, seingat saya bulan Juni itu mulai di mana-mana ada PHK. Sudah kita sampaikan kan, sampai ada berita di koran, di media sosial, sampai ada di satu daerah sampai 480 pasangan suami istri mengajukan surat cerai. Karena apa? Karena merasa bahwa tidak dihidupi ekonominya. Karena masa pandemi. Itu masih ingat ya, ada berita-berita seperti itu. Sehingga menjadi tren. Tren itu sebenarnya kan pakaian, perhiasan. Ini enggak tren perceraian. Bulan Juni ini. Sehingga kemudian disampaikanlah itu. Suami harus bisa mengasihi istrinya. Memang panas, memang enggak nyaman. Seperti kehidupan yang ditaruh di meja bakaran, ditaruh dengan garam. Luka kalau dikasih garam, lumayan. Tapi itulah supaya berkenan. Sebab yang tidak ditaburi garam tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kan itu bulan Juni itu. Ketika seorang istri harus tunduk takluk kepada suami. Wah, itu enggak mudah itu. Sakit itu, tapi untuk berkenan di hadapan Tuhan harus seperti itu. Anak juga seperti itu. Kadang-kadang orang tua, wah, bapak ibu jadul, enggak up to date, nah, gitu. Kan gitu kan. Bapak ibu itu kudet itu, kurang update itu. Mungkin anak-anak sekarang kan gitu, pikirannya seperti itu. Tapi bulan Juni kita sampaikan seorang anak yang menghormati orang tuanya. Memang tidak nyaman, memang sakit itu. Tapi kalau ditaburi garam sesuai dengan firman, maka hidup itu berkenan. Maka nanti pada akhirnya bisa dipersembahkan. Itu bulan Juni. Ya, Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 49. Markus pasal 9 ayat 49. Pengorbanan ditaburi garam. Nah, kita sudah masuk pada penyampaian menurut King James Version bahasa Inggrisnya gitu ya. Markus pasal 9. Enggak perlu ditampilkan, saya enggak perlu. Nanti enggak waktunya enggak habis. Enggak cukup. Markus 9:49 pengorbanan ditaburi garam jika berkenan kepada Tuhan. Jika berkenan kepada Tuhan. Titik. Jika tidak, akan ditaburi dengan api. Nah, itu berdasarkan King James Version ya, yang kita baca pada bulan April, Mei, Juni itu. Pada bulan Juni itulah kemudian disampaikan itu. Pengorbanan jika berkenan, jika hidup kita berkenan, akan ditaburi garam. Garam perjanjian. Nah, itu kan. Tapi kalau hidup itu tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman, justru akan ditaburi dengan api. Wah, jangan. Kita tidak mau. Sehingga setiap hari hidup itu, hidup, nikah, keluarga, itu seperti api. Tukaran, ruwet, seperti api. Panas. Bulan Juni kita sampaikan kan, jangan selalu menyalahkan anak. Wah, apa dolan ae. Mungkin dia memang tidak suka dolan, tapi dia tidak suka di rumah. Karena apa? Karena di rumah itu rasanya seperti api, panas. Itu sehingga hidup nikah dan keluarga itu seperti ditaburi api. Orang nyaman aku yang omah, orang penak yang omah aku. Tukaran karo istri, aku tak yang kafe,
ngopi aku. Kan gitu kan, disampaikan pada bulan-bulan Juni itu. Wis kerja angel, gaji dikelongi, sik diomeli muli. Wis metu aku ngopi ae. Wah, wis. Itu nikah yang tidak berkenan. Ditaburi dengan api itu. Seharusnya ditaburi dengan garam supaya berkenan. Ada firman, ada perjanjian Tuhan yang harus ditaruh dalam hidup nikah dan keluarga itu. Sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya, itu bulan Juni. Bulan Juli. Bulan Juli. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Setiap kegiatan harus dibarengi dengan takluk pada firman. Setiap kegiatan harus dibarengi dengan takluk pada firman. Jadi kegiatan kita itu harus sesuai dengan firman. Karena waktu bulan Juni, Juli banyak pekerjaan ya. Banyak kita harus kemudian sabar dengan penghasilan. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak takluk pada firman. Saya sampaikan pada waktu yang lalu, meskipun pada awal-awal pada bulan-bulan itu, ya kan, bulan Juni, bulan Juli itu kan awal-awal PPKM kan. Nah, kemudian kan sudah mengatakan saya itu sebenarnya ya tidak enak kalau kemudian dapat disampaikan firman telat gitu. Saya ingat itu bulan Juni bulan Juli itu. Itu bulan Juni bulan Juli. Nah, tapi setiap kegiatan itu harus dibarengi dengan takluk pada firman. Jangan setia tanpa sebuah pengertian yang benar, itu Roma 10 itu. Artinya Tuhan tidak kemudian minta, harus jam segini. Kan itu saya sampaikan pada bulan Juni dan Juli itu. Dan itu terus berulang kita sampaikan. Kalau kita datang segini, ya memang kita datangnya bisa jam segini. Jadi kita sampaikan kan, seumpama pulang kerja jam 4, 1 jam kita bisa gunakan untuk mempersiapkan diri. Itu kan firman. Tapi kalau kemudian dalam 1 jam itu sampai kemudian terlambat, ya itu sudah salah. Tapi jangan takut ketika kemudian kita kerja, namanya kerja sama orang, kan tidak bisa kemudian saya naik dewe. Pada bulan Juli itu disampaikan, kalau kita kerja sama orang, harus pulang jam 5:30 sore, atau jam 6 sore, atau pulang jam 6:30 sore, atau mungkin terpaksa memang kita kerja harus pulang jam 7 sore. Jam 7 sore atau malam, jam 7 malam. Saya sudah pernah mengatakan kan, sampai toh mungkin kita datang hanya karena tinggal doa berkat. Tapi kalau di hadapan Tuhan, memang itu yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, persembahkan. Jangan kemudian lihat, jam yamene, aku teko paling karek doa berkat, rasanya yang gereja pisan, kleru. Itu kalau kita bicara pengajaran, itu kalau kita bicara pola tabernakel. Makanya bulan Juli itu disampaikanlah kepada kita, bahwa jangan sampai kita giat, tapi tanpa sebuah pengertian. Jadi tidak ada yang menyalahkan, saya pun juga tidak berani menyalahkan, saya juga tidak ngerti kegiatan saudara. Ya kan? Tetapi itu tadi, kita ini sudah dewasa. Yang dewasa akan ditanyai sendiri oleh Tuhan. Kan gitu ayatnya bulan Juli itu. Sehingga kita bisa memberi jawab. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa jam segini? Kenapa jam segitu? Kita bisa jawab. So, untuk jadi mempelai perempuan Tuhan ini bukan gandol. Bukan. Hanya karena suami setia, gandol suami. Atau karena istri setia, gandol istri. Atau karena orang tua setia, gandol orang tua. Enggak bisa. Jadi mempelai itu adalah pribadi. Kualitas pribadi.
Nggak bisa kemudian gandel orang lain, nggak bisa. Nggak ada sistem seperti itu, rombongan di dalam Tuhan itu nggak ada. Semua sudah berdiri pribadi tiap pribadi. Itu ya, itu bulan Juli. Disampaikan pada awal-awal bulan Juli itu bagaimana kita harus setia dengan sebuah pengertian. Kemudian Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Sampai firman ini datang pada akhirnya dituliskan. Kolose pasal 4 ayat 6. Garam yang hambar disamakan dengan kata-kata yang tanpa kasih. Ternyata ayat ini datang. Saya juga kemudian ketika mulai, wah berarti sudah ada. Di garam yang hambar disamakan dengan kata-kata yang tanpa kasih. Jadi jangan sampai dianggap kita tuh hamba Tuhan seperti menghakimi. Seperti kita kemudian nanti dikatakan bahwa wah iya pendeta orang ngerti sibukku. Aku kerja ngene golek duit, aku kerja ngene ben untuk hidup. Nah, itu adalah pribadi kita di hadapan Tuhan. Makanya firman itu datang, jangan sampai kita hamba Tuhan bicara tanpa kasih. Jangan sampai sidang jemaat bicara tanpa kasih. Sebab pembicaraan tanpa kasih itu adalah sama dengan garam yang hambar. Tidak bisa buat apa-apa. Tidak berguna apa-apa. Ketika kita ngomong, ya kan, sudah kalau ibadah tuh sudah jangan terlambat. Kan itu kan, jangan terlambat. Oh terlambat itu salah saudara. Soal gitu ya. Tapi hati ini benci tanpa kasih. Mungkin sudah tidak tahu, tapi di hadapan Tuhan kita ini sudah hambar. Itu bulan Juli ternyata ayat ini ada. Tuhan nusulkan, Tuhan turunkan ini ayat ini. Supaya kita tidak menjadi hambar. Supaya kita menjadi garam yang ada rasanya, bicara dengan kasih. Jadi katakan, tinggal doa berkat datang. Bahkan pada bulan Juli itu sudah disampaikan berulang-ulang kan, disampaikan kembali dalam bulan Juli itu. Kalaupun sudah terlambat, jangan di luar, kecuali yang jaga memang di luar, kecuali pas doa berkat atau perjamuan suci mereka harus masuk kan gitu. Tapi waktu itu disampaikan, jangan kalau sudah terlambat jangan malu. Oh memang sudah bekerja kok, sudah berusaha untuk datang kok. Jangan tinggal di luar. Yang tinggal di luar itu seperti 5 perawan yang tidak bijaksana. Tapi ini selain yang jaga dan anak-anak. Gitu ya. Kalau yang jaga yang mau di luar, kalau jaga di dalam apa dijogo. Kecuali besok ada CCTV-nya, mereka bisa di dalam. Dilihat dari CCTV begitu ya bisa di dalam. Tapi sekarang mereka jaga di luar, memang di luar. Tapi kalau kita kemudian terlambat, masuk saja, enggak apa-apa. Saya juga enggak terganggu. Enggak dengan sengaja juga kemudian, wah itu langsung, enggak. Memang pernah, enggak pernah. Itu ya, jadi itu bulan Juli. Jadi jangan memiliki kata-kata yang tanpa kasih. Itu sama dengan garam yang hambar. Agustus. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Garam ada aturannya. Fahami yang jasmani dan rohani. Fahami yang jasmani dan rohani. Matius 23 ayat 23 itu bicara tentang bagaimana Tuhan mencela orang Farisi sebagai orang yang munafik. Kamu sudah membayar yang rohani. Apa yang rohani? Nanti ya sudah tahu kalau sudah baca Matius itu. Kamu sudah mengupayakan rohani, tapi yang jasmani kamu tinggalkan. Ya kan? Wah, aku yang penting yang gereja. Aku mau cinta Tuhan. Tapi pekerjaan terbengkalai. Akhirnya orang bilang, wong Kristen koyo ngono. Nah, enggak mempermuliakan malahan. Itu kan? Jadi dua-duanya harus seimbang.
Kan disampaikan dalam bulan Agustus itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap perkataan. Jadi hidup itu dibangun dari dua unsur. Dari roti dan dari firman. Dua-duanya harus seimbang. Meskipun kata seimbang itu sudah kita katakan berulang kali, sebenarnya tidak seimbang. Tapi Tuhan jadikan seimbang. Kenapa dikatakan tidak seimbang? Ya tidak seimbang. Wong kita kerja masuk jam 7, ya kan? Masuk sekolah juga jam 7, masuk kerja jam 7, jam 8, pulang jam 4. Berapa itu? 12 jam. Mungkin sekolah jam 7 sampai jam 12. 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Ke gereja jam 5, hanya 6, 7. Paling molor 8, 3 jam. Tidak seimbang, yang 1, 3, yang jasmani itu sampai 8 jam, yang rohani hanya 3 jam. Sebenarnya tidak seimbang. Tapi Tuhan jadikan seimbang. Itu bulan Agustus. Jangan yang rohani dikejar, tapi yang jasmani ditinggal. Maksudnya ditelantarkan. Yang penting yang gereja, jangan. Yang jasmani pun harus dikerjakan dengan sempurna, nilai sempurna. Kalau toh memang kemudian tidak bisa, berarti kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena memang kita tidak bisa. Karena kita ngikut orang. Kecuali kalau kita wira swasta, kita bisa menentukan waktunya. Kan gitu kan? Kalau ikut orang ya tidak bisa, ya orang lain yang akan menentukan waktunya. Nah, iso mulai dewe tadi pecat nanti. Mau pekerjaan itu juga berkat Tuhan. Tapi itu tadi, kalaupun toh memang sampai doa berkat, tetap datang. Mungkin kita baru masuk gerbang sudah diangkat doa berkat, ya sudah cepat-cepat masuk ikut doa berkat. Mungkin orang lain mengatakan, arepe buar teko, ya biar saja orang menghakimi, kan orang tidak tahu pergumulan kita masing-masing. Atau bahkan mungkin pendeta, siapa itu baru datang tuh, tahu-tahu njaluk doa berkat. Itu kan pendeta, cuma manusia. Tapi yang tahu adalah kita dengan Tuhan, kan gitu. Tuhan, ini yang terbaik yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Doa berkatku terima, haleluya, haleluya. Itu terbaik. Nilainya sama. Kan gitu, ada yang jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5, 1 dinar. Tapi Tuhan melihat kerjanya, nilainya, kan gitu. Jangan, waduh, kalau gitu jam berapa? Jam 6 saja masih, jam 5 saja, jam 6 bayaran, jam 5 saya boleh datang. Oh berarti lah aku telat aja, karena doa berkat 1 dinar baik. Tidak ada. Tuhan kan menilainya, kalau manusia sekali lagi bisa salah menilai, kalau Tuhan tidak mungkin. Itu harus kita tahu. Jadi kalau orang mau menghakimi kita, arep buar toko, biar saja, orang tidak ngerti pergumulan kita. Yang penting kita di hadapan Tuhan, ini yang terbaik Tuhan, aku sudah berusaha. Ya kan? Kita mohon kemurahan Tuhan supaya kita terus ditolong oleh Tuhan. Ya, itu bulan Agustus. Kemudian 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26, 15 sampai 22. Uzia itu seorang raja ya, merasa berhasil menyepelekan aturan ibadah. Matinya kusta dan tidak dikubur matinya kusta dan tidak dikubur di kuburan raja. Di kuburan raja. Nah, itu seorang raja namanya Uzia.
dia diberkati Tuhan, dia jadi kuat, dia jadi punya kuasa dan hebat keberhasilannya, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan ibadah dengan sengaja. Padahal dia tahu sebenarnya itu bukan tugasnya, tapi dia dengan sengaja menyepelekan aturan ibadah, sehingga pada akhirnya dia berpenyakit kusta. Sampai hari matinya dia terasing dan dia dikubur di dekat pekuburan raja, tapi tidak di komplek pekuburan raja. Jadi tidak dipermuliakan. Nah, itu menjadi menjadi cermin buat kita. Seorang raja saja bisa direndahkan seperti itu. Apalagi yang bukan raja. Itu Uzia merasa berhasil. Wah, dulu ketika masih susah, setia ibadah. Ketika dalam pergumulan, setia ibadah. Itu kan pelajaran Bapak Gembala. Tapi sudah mulai diberkati, wah minta maaf saya, hari ini tidak bisa ibadah saya, banyak urusan. Wah sudah mulai, sama Tuhan sudah mulai jual mahal. Tuhan hanya melihat saja. Ingat, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kamu diberkati karena Tuhan. Kalau melupakan Tuhan, pasti akan diambil. Sehingga seperti Uzia, dia mati tapi tidak di pekuburan raja, tidak dipermuliakan akhir hidupnya. Dia berpenyakit kusta. Kita berharap mohon kemurahan Tuhan ya, jadi kita tidak bisa menyepelekan. Sebab yang menilai kita bukan manusia, tapi yang menilai kualitas ibadah kita itu adalah Tuhan. Mempelai pria surga. Dia akan menyeleksi siapa yang layak menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dia penyeleksinya, tidak bisa disuap, tidak bisa. Tidak bisa disogok dia. Tuhan, aku mau jadi mempelai, ini hartaku Tuhan, ini mobilku Tuhan, ini kekayaanku Tuhan, ini jabatanku Tuhan, ini pengaruhku Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa disogok. Semuanya adil. Ya, itu Agustus. Bulan September, sudah mulai masuk bulan seragam. Bulan September, bulan seragam. Yesaya 33 ayat 20. Yerusalem tidak berpindah. Yesaya 33 ayat 20. Yerusalem tidak berpindah. Yesaya 33 ayat 20. Yerusalem tidak berpindah dan tidak dicabut. Dan talinya tidak putus. Dan talinya tidak putus. Jadi orang-orang yang ingin rindu masuk kota Yerusalem, bahkan kota Yerusalem baru, itu tidak berpindah dan tidak dicabut. Artinya apa? Yodit satu penggembalaan. Dia berakar di situ. Tapi setelah dia berakar di situ, maka tidak boleh dalam pengertian pelajarannya talinya putus, kesetiaannya putus. Tapi harus tetap tali itu. Jangan sampai putus. Tali kesetiaan itu jangan sampai putus. Nah, itu bulan September. Jangan berpindah dan tercabut, jangan. Dan talinya tidak putus. Kita mohon kemurahan Tuhan. Ya, September. Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Tetapi tidak terbakar. Artinya Tuhan tidak pernah merugikan kita. Nah, itu. Itu kan tentang Musa yang dipanggil. Kita yang dipanggil jadi hamba Tuhan, ya kan? Hanya melayani Tuhan saja.
Saudara yang dipanggil untuk jadi imam-imam, jadilah imam yang baik. Sebab Tuhan kalau memanggil kita, Dia tidak mungkin merugikan kita. Dia tidak mungkin merugikan kita. Artinya apa? Karena September itu bulan-bulan tarikan seragam, uang seragam. Kalau kita sejak awal kita jadi imam, kita melayani Tuhan dengan setia. Kalau sejak awal kita nih melayani Tuhan dengan tahbisan, memang kita belum sempurna. Tapi paling tidak Tuhan melihat kita berusaha untuk sampai di situ. Maka Tuhan tidak akan merugikan kita. Saat kita diperlukan untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa. Ini loh, nah gitu. Oh ini loh, nah gitu. Jadi jangan sampai lupa ya, itu bulan September, bulan seragam, bulan nari seragam itu sudah mulai tagihan seragam itu. Ya, kita yang dipanggil jadi seorang imam, ayo kita sudah menapak step by stepnya, tahap demi tahap dalam tahbisan yang benar. Nanti pada saatnya tidak terbakar. Terbakar dengan amarah, panggah ditagih ya. Itu terbakar. Ya panggah diumumnya. Nanti tidak gitu. Seragam gawe kainnya larang-larang. Itu terbakar udah, bisa terbakar tuh. Ini hanya penyampaian, kita tidak ada yang seperti itu dan tidak akan pernah ada. Jangan ya. Kita ini sudah serahkan. Di tempat ini ada yang punya karunia, Tuhan percayakan karunia penjahit. Bisa mengerti bahan-bahan, paling tidak kain seperti apa. Ada yang bagian penjahit. Ada yang bagian pembelian. Punya karunia menerima diskon. Sudah ada punya karunia masing-masing. Ada yang menentukan warna. Jadi sudah semua dengan karunia masing-masing. Tidak ada yang terbakar. Seragam kain larang-larang. Wah, aku rasa seneng warna koyok ngene. Wah, sudah. Itu terbakar. Itu bukan Tuhan. Kalau kita terpanggil menjadi seorang imam, apalagi kita jadi seorang hamba Tuhan. Nah, sudah katakan pada bulan September saya katakan, jangan nanti kalau seragam itu tentukan, kan waktu itu kan belum tentukan kan. Saya bulan September kan kalau sudah ingat saya pernah sampaikan, sudah nanti kalau sudah ditentukan seragamnya, sudah jangan protes loh. Itu kesepakatan loh. Kalau kita aja hamba Tuhan tidak protes sama jemaat protes. Kan saudara berarti lebih tinggi daripada kita. Kan gitu kan. Mungkin kita hamba Tuhan nerima, ya setuju. Sapira urunane, ya wes, Gitu. Kita saja setuju kok. Sehingga kita menentukan berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan model-model yang disepakati. Sehingga ketika kesepakatan sudah bulat, maka ditentukanlah. Ini bahannya, ini warnanya, ini modelnya. Selesai. Tinggal duit tendi. Nah itu. Jadi tidak terbakar. Ya, nanti pakai baju sudah mulai beberapa kan, sudah mulai dipamerkan kan beberapa. Bagus-bagus ya. Oh toh, wah ini ora penak toh digawe. Nah, namanya seragam. Bahkan waktu September saya juga ingat. Seketika kemudian warna itu ditentukan, saya sudah mengatakan, kalau masalah tidak setuju, kalau mau tidak setuju, sayalah yang paling tidak setuju. Karena apa? Warnane ora cocok karo anakku. Kan gitu kan. Saya masih ingat itu kan, kata-kata itu. Sebab Sulamin itu, kalau ndak pakai pink ora gelem. Lek ra nggawe abang ora gelem, warnane kita biru. Dia tidak mau, seragam TK itu dia tidak mau pakai. Kalau dibangunkan, itu kan September itu kan baru-baru sekolah-sekolah itu. Pakai seragam itu. Kalau sudah pakai biru, waduh dibangunkan, angel minta ampun. Tapi kalau sudah hari Jumat, seragam merah bangun dia. Dia bangun dia.
Dengan rela hati dia mandi tanpa dipaksa. Memaksa pun juga tidak terlalu seperti hari-hari lain. Nah itu loh, saya pernah katakan tuh ya, semoga sudah ingat tuh September saya ngomong seperti itu. Kalau paling tidak setuju, saya yang tidak setuju sebenarnya. Karena anak saya tidak suka dengan warna biru kan itu. Tapi namanya ini seragam, kesepakatan. Ya tidak bisa kita kemudian, aku harus setuju warnanya kayak gini. Wah, lah piye gini sebenarnya. Tidak ada di antara kita dan memang tidak boleh ada di antara kita. Semua sudah dirapatkan dengan kesepakatan. Kalau apa kita usul kita kemudian tidak suaranya tidak sebanyak yang lain, ya berarti kita harus terima itu. Tidak perlu kita terbakar, sebab Tuhan saja tidak membakar. Kalau dia terbakar, itu bukan Tuhan yang membakar, gitu. Ya, jadi itu bulan September. Kita bicara soal seragam, sebab seragam itu juga berhubungan dengan pertolongan Tuhan. Sebab di situ ada berkat-berkat yang harus kita manfaatkan buat pekerjaan Tuhan. Itu ya. Jadi semak itu menyala tapi tidak terbakar. Itu artinya Tuhan tidak pernah merugikan kita, tidak pernah. Kalau kita ikuti panggilan, kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi imam-imam, kalau kita menjadi hamba Tuhan, hidup sesuai dengan firman, ingat Tuhan tidak pernah merugikan kita. Ya, jadi kepada Tuhan jangan bicara untung rugi, tidak ada. Ya, tidak ada. Oktober. Kita masuk bulan Oktober. Roma pasal 4 ayat yang keempat. Alkitab menjamin upah. Alkitab menjamin upah. Koma, kita bukan budak yang hanya dibakar kerjanya. Jadi, kan saya sampaikan tuh bulan Oktober tuh. Roma pada waktu zaman gereja hujan awal atau pada abad pertama Masehi, itu kan sebagian besar dataran Eropa sampai ke India itu kan dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya kan? Dikuasai orang Romawi. Ini satu kerajaan yang besar. Pastilah kalau kita melihat film-film Romawi itu pasti ada budak belian. Seperti gladiator. Itu kan ada itu. Itu budak-budak belian, kulit-kulit hitam itu. Atau orang-orang kulit lain yang melakukan kesalahan, dijual, jatuh miskin, menjual diri kan gitu. Sehingga jadi budak belian. Nah, Roma pasal 4 ini sudah kita sampaikan pada bulan Oktober itu. Di sidang jemaat Roma, mungkin ada tuan yang datang. Mungkin dia mengatakan, aku pengen gereja, go ono tasku. Kan dia punya budak. Go ono tasku. Atau bawakan catatan firman. Saudara ingat dulu ketika masih KKR zaman-zaman perjuangan, zaman 90-an, Bapak itu kalau KKR bawa apa? Bawa koper kecil kan? Bawa koper. Kalau sekarang kan enggak, semuanya sudah ringkas. Ya kan? Kalau dulu enggak bawa koper, kalau dibuka gitu. Itu waktu kecil saya sering main tuh. Bapak itu krek gitu. Karena dibuka gitu kan ada kunci loh jepitannya itu. Itu kalau udah krek 003 kali itu dibuka gitu. Gitu. Itu seneng mainan itu. Iya kan? Nah, itu kalau zaman 90 itu awal-awal dulu enggak tahu apa yang dibawa. Tapi pasti ada budak belian. Kalau enggak gitu, antarkan aku. Ya kan? Mungkin dia punya pedati, atau dia punya seperti kereta. Mungkin dia ada yang ditarik orang itu. Ya kan? Kita kan tidak tahu seperti bagaimana. Tapi mungkin ada budak yang ayo ikut masuk ke gereja, ke sinagoge ini. Atau mungkin ada yang menunggu di luar. Dia kemudian mendengar, dalam Yesus itu tidak ada budak, upah itu dijamin.
Budak itu kan seneng. Pasti seneng dia. Wah, enak ya ikut Tuhan. Upahnya dijamin. Orang cuma dibakar kerja tok, kudu kerja. Itu loh, ikut Tuhan itu seperti itu. Enak kalau kita ikut Tuhan. Orang cuma kong kerja, orang cuma kong melayani. Tapi endi lho Tuhan upahe. Endi lho Tuhan hasilnya. Nggak mungkin. Pasti ada. Sebab kita kerja buat Tuhan, bukan kita jadi budaknya Tuhan. Tapi kita kerja kepada Tuhan, kita menjadi hambanya Tuhan. Itu sudah ada upahnya. Kalau manusia masih bisa nilep upah. Atau bahasanya bawa gembala, bisa apa namanya itu? Apa namanya? Nyulit apa? Nitilip itu apa? Ngentit. Nah itu. Bisa ngentit upah. Itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan enggak mungkin. Seperti kita bekerja, seperti juga upahnya. Bahkan upah kita jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Cuma datang ke gereja, cuma melayani Tuhan yang biasa seperti itulah. Tapi Tuhan beri kita penjagaan, Tuhan beri kita pembelaan, Tuhan beri kita pemeliharaan, perlindungan yang sempurna buat kita. Itu kan jauh. Ya kan? Tidak bisa kita hanya mengandalkan yang tertutup ini saja. Ya kan? Tidak bisa kita hanya mengandalkan ini saja. Tapi terutama kita mengandalkan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa lengah dari hal itu. Dan kita belajar di dalamnya. Meskipun dalam proses belajar ada beberapa kesalahan-kesalahan. Tapi beruntung Tuhan itu mengasihi hidup kita. Seperti saya pernah sampaikan kan. Biasanya kita cuci tangan. Atau bulan-bulan itu kan saya sampaikan. Mosok kita yang ke pasar kemudian beli ini susu ntar bu pegang bu, trot, baru kita sai. Enggak kan? Pasti kan lengah, bantu cekel, leburin dompet. Baru ucek-ucek moto. Sudah masuk itu. Sudah masuk, kalau pikir seperti itu. Hampir enggak ada, saya enggak tahu dengan saudara. Kayak enggak ada kemudian. Ketika nyusui, bu, taruhin situ bu, taruhin situ. Trot, baru dimasukin dompet. Hampir enggak ada. Susuk ya oleh sai. Mau mah dihitung lagi. Sudah, tangannya sudah enggak cuci tangan. Saya itu makan, wah sudah wes. Tapi untung kita punya Tuhan. Ada beberapa hal yang kita teledor. Ada beberapa hal yang kita bisa kecolongan. Tapi untung kita punya Tuhan yang menjadi pelindung kita yang sempurna. Itu ya, jadi Alkitab menjamin upah. Jadi kita bukan budak yang hanya dibakar kerjanya. Tidak. Ya, itu Oktober ya. Kemudian Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakyus menjadi kehidupan yang lebih baik. Sakyus menjadi kehidupan yang lebih baik. Tuhan datang ke rumah Sakyus bukan justru merugikan Sakyus, tapi justru menguntungkan Sakyus. Karena dengan kedatangan Tuhan, dengan kedatangan firman, maka hidup Sakyus diubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu kita percaya sama firman seperti itu. Ketika kita hidup sesuai firman, ketika firman hadir dalam hidup kita, maka kehidupan kita menjadi lebih baik. Termasuk soal ekonomi. Kalau Tuhan hadir, kita bekerja sesuai dengan firman, sesuai dengan tahbisan pada bulan itu, sampaikan. Kalau kita bekerja sesuai dengan firman, kalau kita sekolah sesuai dengan firman, maka pastilah Tuhan mempercayakan kehidupan yang lebih baik.
Kalau kita hitung gaji 1 bulan, tidak cukup. Tapi Tuhan bisa adakan 5 roti dan 2 ikan, jadi untuk 5.000 orang. Ya kan? Tuhan bisa adakan keajaiban. Duh, hasilku sakmene, tapi kok cukup. Itu Tuhan yang mengadakan mujizat. Nggak usah ngingu tuyul, nggak perlu. Setan itu nggak menguntungkan dan merugikan. Kita hanya bersandar pada firman. Kalau firman hadir, seperti Zakeus, hidup itu menjadi lebih baik. Sekolah juga seperti itu, saya sampaikan dalam bulan Oktober kan, sekolah itu. Sekolah itu ya memang, sing pinter ya pasti sukses. Tapi apakah kemudian kita melihat orang yang juara itu pasti sukses? Belum tentu. Kadang-kadang justru yang bolos-bolos, itu dunia gitu. Sing teko cuma nggawa buku sitok digulung kayak mburi, karo sisir, itu dulu. Justru dia bisa sukses, nah, itu dunia, silakan saja. Tapi kalau dalam Tuhan, masa depan itu ada, ya tidak seperti itu. Hidup bersama dengan firman. Kalau tempuh mungkin karena ibadah, karena pelayanan, mungkin nilai tidak seberapa. Tapi ingat, masa depan itu di tangan Tuhan, tidak di tangan dunia. Masa depan di tangan Tuhan. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan akan kasih masa depan itu. Tapi saya sudah katakan, tapi jangan kemudian kita mengatakan, wah masa depan di tangan Tuhan, berarti aku tidak perlu sinau. Sementing yang gereja, nah ya keliru lagi itu. Itu keliru lagi namanya. Wong senilainya apik rong tentu sukses, opo leh nilai elek. Ojo ngarepne sukses. Mi sukses ada. Tapi kalau sukses jangan. Mana ada. Wong sing sinau tenanan belum tentu sukses, apalagi ndak sinau tenanan. Nah, cuman kita ini untung ada Tuhan, gitu loh. Kemurahan Tuhan itu ya. Oktober, mulai masuk bulan November. Bulan November, Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Nah ini kita pasti ingat ya. Kalau enggak ingat ya diingatkan lagi. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Garam tidak larut dalam minyak panas. Kita ingat ya, ini kalau enggak ingat ya diingatkan lagi. Garam tidak larut dalam minyak panas. Ya, karena dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa ada minyak panas. Nah, itu secara logika, secara kontekstual. Sekarang ada banyak orang kemudian mengatakan firman harus kontekstual. Ya kan? Padahal kalau firman itu kontekstual, pengajaran mengatakan huruf itu apa? Pengajaran kita yang terima apa? Huruf itu mematikan. Roh itu menghidupkan. Jadi kalau pengajaran itu jangan bicara kontekstual, enggak bisa. Sesekali mungkin Tuhan izinkan bisa. Tapi tidak selalu ada, wah enggak masuk logika kalau seperti itu. Pernah enggak kita melihat suami istri, sitok yang ganteng, sitok yang elek. Atau sitok yang ayu, sitok yang elek. Pernah enggak? Pernah ya kita melihat. Kuwi kok ganteng oleh elek. Atau ya ayu oleh elek. Itu di luar logika. Ora iso dihitung dengan logika. Wong cinta apa tresnoi jalanan saka nglibet. Kan gitu. Belum tentu. Ya kan? Orang Indonesia mengatakan, "Wah, kamu ini wajahmu ini." Loh, pergi ke luar negeri, bule itu orang Indonesia itu. Oh iya, sudah beda orang sana. Coba, kita tidak merendahkan ya. Tidak merendahkan. Sekali lagi itulah ciptaan Tuhan, indahnya Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang di benua hitam, waduh, kok seperti itu? Tapi kadang-kadang mereka punya suami ganteng. Bahkan saya pernah melihat
ada seorang bintang film, dia kulit hitam, wajahnya itu sama, itu seperti Beauty and the Beast itu. Betul-betul wajahnya hitam, tapi istrinya cantik. Saya mengatakan cantik itu bukan cantik itu, kalau saya mengatakan itu nanti sama istri saya diprotes. Saya katakan cantik itu, saya bilang, wih, memang kasih itu menghilangkan logika. Tidak bisa kita menghitung dengan logika, tidak bisa. Sama seperti itu. Garam tidak larut dalam minyak panas. Kalau hidup itu kemudian tidak sesuai dengan firman, tidak tertulis dalam Alkitab, ya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa jadi mempelai perempuan. Ini bukan soal wajah, ini bukan soal pangkat, ini bukan soal apa namanya, ini enggak. Tuhan punya kriteria. Tapi ingat, minyak panas tidak bisa dipakai untuk minyak urapan. Kalau minyak panas dipakai untuk minyak urapan panas, di atas kepala imam, di atas kepala raja, di atas kepala nabi, wah yo atus banyu panas itu nanti. Tidak ada. Jadi itu bicara tentang kehidupan kita. Kalau panas, ya kita kehilangan urapan. Nggak bisa kita menyampaikan firman Tuhan dengan panas hati, nah sudah kehilangan urapan nanti. Nggak bisa, sidang jemaat juga seperti itu. Kalau panas, bisa kehilangan urapan, kita nggak mau. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi minyak panas, jangan. Ya, jangan. Ya. Kemudian yang kedua, bulan November, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan jadikan hidup lebih baik. Tuhan jadikan hidup lebih baik. Dalam kurung tidak kemeresek. Nah, itu. Ingat kita dengan gambar-gambar radio itu. Nah, sudah mulai kita masuk dalam bulan November itu kita bicara frekuensi. Jadi anak Tuhan itu jangan kemeresek. Kayak radio zaman dhisik. Nyamakan frekuensi itu angele railam, sulit itu. Kadang radio ini diputer rono, kadang puter ini, kadang di lumah nih, kadang di murep nih, kadang di kene undi ben sinyale apik. Kadang antene ditekuk rono, tekuk rene untuk menemukan sinyal. Sekarang sudah enggak. Digital dan canggih. Itu pun kadang-kadang kalau sinyal lemah tidak bisa nyantol. Masih ada kelemahannya. Sudah kita sampaikan, sampai sekarang sudah mulai radio streaming. Tidak perlu anten, cuma perlu duit untuk bayar kuota internet. Sudah bisa mendengarkan radio Amerika, mendengarkan radio Australia, masih orang ngerti bahasane kan gitu. Tapi kan mereka tahu. Lagi di Indonesia ini ada beberapa radio-radio rohani. Oh, bisa mendengar itu. Dari mulai radio Papua sampai radio di bagian Sumatera. Itu ada radio-radio rohani, bisa dicari itu. Dan saya menemukan beberapa bagian. Saya simpan dalam memori itu. Canggih, tidak perlu anten diolor-lolor. Cuma nge HP, dekekne sudah nyetel. Tidak ada antene sudah. Kalau dua antene saya suntuk sakmene itu. Ya kan? HP ini abot-abot. Kena nge bandem. Nek diuber kena nge bandem. Saking abote. Kan tidak sudah dekekne tok ini. Sudah muni. Jernih, ora kemeresek. Kecuali lagune pusat memang rusak. Tapi jernih ya sudah jernih karena sudah itu anak Tuhan canggih. Terima firman, oh maksudnya begini Tuhan. Terima firman, oh begini maksudnya Tuhan. Ora sok kemeresek, oh cocok. Ngopo iki firman, oh ngene kemeresek karepe dhewe. Radio rusak itu. Robot. Oh yang omah dilanjut nih. Pak, kayak mau lho, Om Dian nerang nih opo lho Pak.
ini sak omah kemersek kabeh. Kemersek kayak teh, kayak kopi, kayak kacang. Lungguh kemersek kabeh. Jadul. Enggak, kan udah canggih digital. Tek tek tek. Oh, firman maksudnya begini. Oh, maksudnya begini. Ini untukku, ini untukku, ini untukku, untukku. Sudah tahu. Canggih jadinya. Ya, jadi itu sudah kita sampaikan bulan November. Kalau kita sudah bisa terima firman, wah pertolongan itu pasti ada. Desember, kita masuk bulan Desember. Hanya 2 minggu ya, Rabu tanggal 1 dan tanggal 8. Saya ambil satu ayat dari tiap minggu itu. Kidung Agung pasal 2 ayat 14. Kidung Agung 2 ayat 14. Suara mempelai perempuan merdu di telinga mempelai pria surga. Suara mempelai perempuan merdu di telinga mempelai pria surga. Nah, itu. Sama seperti suara Sulamit merdu di telinga Salomo. Enggak kemersek. Enak di rumah itu. Dengar suami ngomong, tenang. Bu, sesuk gajine bapak diundak nih, tenang gitu ya. Suaranya merdu gitu. Berarti aku iso Pak, iso shopping luwih akeh wah, kemersek iki. Nah, itu ya. Merdu enak didengar. Gitu loh, enak didengar. Seperti mempelai perempuan tuh. Seperti Sulamit di telinganya Salomo itu. Suaranya tuh enak didengar. Perdengarkan suaramu, sebab suaramu merdu, elok rupamu. Bukan elok rupamu, bukan ya. Itulah beda intonasinya. Sebab elok wajahmu, elok rupamu. Itu loh, ketika Tuhan mendengar suara kita, merdu gitu. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, aku bersyukur, aku ditolong oleh Tuhan, aku dilindungi oleh Tuhan. Dalam 1 tahun ini aku bersyukur kepada Tuhan. Nanti dengar, ya mungkin nanti tahun depan kalau Tuhan belum datang. Multimedia saksinya terima kasih. Tahun lalu saya dipercaya Om Dian jadi tim multimedia. Minta maaf kalau menampilkan lagu terlambat-terlambat. Sampai apal aku. Mbok yo sing liyane to caca. Mbok liyane sing luwih canggih gitu kata-katane. Bermain cantik loh. Kata-katane terima kasih. Minta maaf kalau lagunya terlambat-lambat, bantu doa buat kami ya supaya tahun ini lebih baik lagi. Tapi tahun depan lagi, semoga lebih baik lagi. Tahun depan lebih baik lagi, berarti orang tambah-tambah. Enggak salah ya. Nah, gitu. Tapi tahun ini mereka berkatnya banyak. Nanti tahun depan akan saya saksikan oleh ketua kaum multimedianya. Atau mungkin besok minggu mungkin tergantung keberanian lah. Tergantung keberanian. Nah itu ya, jadi kita bersyukur. Kemudian terakhir kita sampaikan kemarin Roma pasal 6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat 6. Coba dibaca saja, sudah jam 7. Coba dibaca saja padahal. Roma pasal 6 ayat 6. Orang pernah berbuat dosa. Roma 6 ayat 6. Orang pernah berbuat dosa. Tetapi jangan hidup di dalam dosa. Supaya pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Nah itu. Setiap orang pernah berbuat dosa. Tapi jangan bertahan di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Mengulang-ulang dosa itu, berulang-ulang dosa itu, diulang. Sudah ngerti itu dosa, tapi diulang-ulang. Itu hidup dalam dosa. Aku pernah mencuri, itu kan, aku pernah kemudian nitili,
Bisa kan? Atau mungkin bagi orang lain, aku pernah membunuh, aku pernah merampok. Atau mungkin orang pernah, aku pernah berzina. Kalau itu dulu pernah dikerjakan, biar Tuhan yang menilai. Enggak perlu kita merendahkan orang lain. Kan gitu. Tapi Tuhan melihat proses kita sekarang. Yang penting sekarang berproses lebih baik lagi. Sudah tidak lagi mencuri, sudah tidak lagi kemudian nidil-nidil. Bahkan sampai yang kalau dikatakan nilai beratnya sampai tidak lagi berzina. Nah itu sudah meninggalkan, tidak lagi hidup dalam dosa. Sehingga pertolongan Tuhan itu nyata, diterima makin nyata, makin nyata, makin nyata, makin nyata. Itu loh. Jadi kita perlu belajar di hadapan Tuhan. Sehingga tahun ini kita bisa merasakan setiap bulan-bulan tadi bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nyata, ajaib dan sempurna buat kita. Penyertaan Tuhan dan Tuhan Yesus mempelai pria surga menyertai dan menolong kita, atau menyertai dan menolong ajaib dan sempurna buat kita. Semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Pertolongan itu bisa kita rasakan. Jadi jangan pernah hidup tanpa firman. Yang begitu lama kita dengarkan pada tahun ini, jangan hidup tanpa garam. Jangan hidup tanpa firman. Yang hambar tidak bisa dinikmati. Biar firman itu terus bagaikan garam yang bisa makin larut, menyatu dalam bahasa pengajaran, mendarah daging di dalam kehidupan kita. Supaya manusia, kehidupan kita yang fana ini, kelak kita disempurnakan menjadi mempelai perempuan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biar Tuhan menolong kita hari-hari berikutnya untuk kita makin ditolong oleh Tuhan.